Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deen Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Deen Equal. Apa khabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, saya Deen Equal akan memberikan pendapat dan pandangan tentang bagaimanakah sikap dan juga perangai dan juga penerimaan orang Indonesia sepanjang pengalaman saya berada di Indonesia, iaitu di Lombok dan juga di Surabaya guys. Nah, kerana beberapa bulan yang lepas saya telah pergi ke Indonesia, tetapi saya tidak pergi ke Jakarta, tetapi saya telah pergi ke Lombok, kemudian saya pergi ke Surabaya. Nah, ini adalah pendapat saya, mungkin ianya tidak sama untuk mana-mana pengunjung yang berasal daripada Malaysia ataupun mana-mana tempatnya, kerana ini adalah pengalaman masing-masing. Mungkin beruntung kalau kita menjumpai orang-orang yang baik, pasti kita akan dilayan dengan baik, kerana di mana-mana itu tetap ada orang-orang yang baik dan juga orang-orang yang tidak bersikap baik terhadap insannya. Dan saya berharap pendapat ini tidak mewakili mana-mana pihak, adalah pendapat saya. Okey, sepanjang saya berada di Indonesia, terutama sekali di Lombok, kami hadir di Lombok ya, terdapat beberapa ketika ataupun peristiwa itu di mana di kawasan pegunungannya, terutama sekali saya punya guide iaitu Maturidi. Dan saya mengucapkan hai Matur. Kalau teman saya ini melihat saya sedang membuat konten ini, saya ingin mengatakan anda seorang yang benar-benar ikhlas, anda seorang benar-benar jujur, kerana ketika saya berada selepas turun daripada Summit Rinjani, ketika itu guys, saya perasan bahawa kasut saya itu sebenarnya bukan terlampau, dia kalau kita naik ke gunung ya, kita harus menggunakan sepatu yang saiznya harus naik sedikit. Kalau saiz 42 harus membeli kasut 43 begitu. Sebab apa? Ketika turun, kaki kita itu akan mengesot sedikit ke depan. Jadi apabila saya turun sampai di Pelawangan 1, saya perasan jari kaki saya yang di tengah itu sudah warna biru ya. Kenapa? Kerana kuku saya hampir tercabut. Kuku saya hampir tercabut dan apabila saya menanggalkan kasut, terasa sungguh perih dan begitu sakit. Dan ketika itu Maturi memberitahu jika perempuan yang mengalami situasi seperti saya ini, pasti dia tidak akan dapat turun lagi ya. Dan saya pada mulanya ketika itu tidak mahu menggunakan kasut itu kerana ianya sungguh sakit. Ketika kalau saya tidak buka tidak sakit guys, tapi apabila saya buka stokin dan saya lepaskan tali kasut itu, terasa sakit ya. Dan pada mulanya saya mengambil keputusan untuk menggunakan selipar ataupun selipar jepit kan, selipar jepit. Kalau kita kat Malaysia kita panggil selipar jeput, menggunakan selipar saja. Tetapi Maturidi, guide kami ini, dia secara volunteer, dia cakap abang gunakan sepatu saya, menggunakan kasut saya, dan dia hanya menggunakan selipar saja ataupun sandal jepit ya, untuk turun ke melalui Torian dan kita pergi ke Danau Segara Anak. Nah, itu adalah satu, saya rasa, tindakan yang dia mengorbankan dirinya, maksud saya mengorbankan kasutnya untuk keselesaan orang lain. Nah, tanpa memikirkan walaupun saya sudah membayar dia untuk foto dan sebagainya, tapi dia tidak menganggap itu sebagai satu charge. Kemudian lagi satu peristiwa ketika kami sudah turun, setelah kami keluar daripada Torian, sebenarnya kami harus terus pulang ya ke homestay, tetapi Maturidi ini telah memberitahu, ayo kita pergi ke masjid Masjid kuno namanya, Masjid kuno, dan itu tidak berada di dalam lawatan kami kan. Nah, itu adalah satu bonus di mana kalau kita itu baik ataupun dan mesra ya, kita akan dilayan seperti saudara kan. Jadi
itu adalah kami memikirkan, wah ini adalah satu lawatan bonus ya yang tidak ada kami pikirkan langsung pun. Dan pada siang itu, petang itu, kami telah melawat masjid kuno ini. Dan saya rasa sungguh bertuah sekali merasai pengalaman masjid kuno, yang antara masjid kuno yang ada di Lombok itu yang benar-benar epic kayak yang ianya rata-rata diperbuat daripada barang-barang ataupun bahan-bahan yang alami ya, seperti kayu, seperti daun-daun, dan ianya masih utuh ya, masih berada di sana guys. Dan itu adalah satu layanan yang istimewa. Kemudian pada waktu malam itu kami tidak ada apa-apa aktiviti ketika berada di homestay, dan tiba-tiba Maturidi dia bilang, "Bang, ayo kita pergi ke pasar malam guys." Tetapi dia tidak kenakan apa-apa bayaran guys. Ketika itu Maturidi bilang, "Yuk kita pakai motor." Saya dengan Maturidi, manakala Aswad dan juga Abang Usrim bersamaan, kita bayar untuk minyak sajalah, kita belanja minyak saja, petrol. Dan ketika itu, wah ini adalah satu lawatan yang tidak dirancang guys. Kita dibawa ke pasar malam di Lombok, dan itu benar-benar pengalaman yang saya rasa sungguh menyeronokkan lah. Sebab pertama kita naik itu adalah pertama kali umpama saya naik ini ya, ojek ya, pada malam hari tanpa menggunakan helmet guys. Gila ya. Kalau di tempat saya, kalau kita tidak pakai helmet, habis langsung kita disaman oleh polisi ya. Tetapi di sini guys, bila saya tanyakan kepada Maturidi, dia bilang kalau di Lombok itu, kalau ada polis yang menegur itu, pasti polis itu akan dimarahi guys. Saya nggak tahu itu cerita yang benar atau tidak. Dan pada malam itu adalah kali pertama saya merasakan sup bakso beranak pada malam itu guys. Dan hati-hati ya kalau ke Indonesia, mungkin tingkat kepedasannya itu tidak sama di Malaysia dengan di Indonesia. Kalau yang nomor 1 mungkin itu adalah paling pedas di Malaysia. Kalau yang nomor 3 itu mungkin kita tak boleh makan langsung ya, karena mereka sudah terbiasa ya. Mungkin bakso yang ada di Malaysia ini sudah diturunkan level kepedasan, dan mungkin bumbunya juga lain. Nah, kemudian lagi ada satu peristiwa ketika kami mahu pulang. Tiba-tiba beg kepunyaan Aswad ini tertinggal di homestay di Sembalun guys. Dan Sembalun itu agak jauh juga ya daripada homestay kami. Dan dia mengatakan bagnya itu mula-mula tidak berada di dalam simpanan kotor sebelum ini, karena ada beberapa bag yang tidak digunakan, yang tidak digunakan ketika berada di gunung ya, akan ditinggalkan di dalam store kan. Tetapi malangnya terdapat satu bag itu tertinggal di homestay yang sebelumnya. Jadi Aswad ini, teman saya, yaitu ejen kepada outdoor team Malaysia ini, telah rasa bingung, rasa macam tak sedap hati, sampai tidak mahu pergi untuk ke program seterusnya, ke tempat yang kita ingin lawati, karena berbagai barang-barang, ada baju, ada seluar, pasport dan sebagainya. Saya rasa pasport pun ada di dalam itu. Dia dirasa bingung, barang-barangnya hilang. Dan bila dia telefon lagi kepada Maturidi dan juga Abang Juan yaitu ejen kepada Matur di orang Lombok ya, mengatakan jangan bimbang bang, kalau misal kata bag itu tertinggal di homestay itu pasti tidak akan hilang, 100% tidak akan hilang kayak. Benar juga, 5 minit selepas itu bag itu selamat dibawa dan terus berada berada di pangkuan Aswad kayaknya. Ini antara momen-momen yang saya rasa bukan kebetulannya, di mana bag itu tidak hilang, masih ada di situ guys, disimpan oleh tuan rumah secara baik-baik. Mungkin sebelum itu bag itu tertinggal di dalam homestay guys. Bayangkan homestay, di dalam homestay, kalau ada orang-orang lain yang sudah menginap di situ, pasti nauzubillah, kita tidak tahu apa berlaku kepada bag itu, karena banyak barang-barang yang ada di sana yang penting-penting dan dokumen yang lain. Dan barang itu juga diselamatkan oleh mungkin tuan rumah telah menyimpannya, dan kerana tidak ada nombor telefon, dan akhirnya diberikan semula kepada Aswad, dan Aswad mulai ceria kembali. Dan kami pun terus pergi ke mana ya, ketika itu terus pergi ke air terjun Tiukalip dan juga Sendang Gila. Nah, itu adalah pendapat saya tentang
apa yang berlaku di Lombok. Dan kemudian ketika di Surabaya, yaitu ejen kami ini ketika saya di ini ya, pergi ke Malang, ke mana lagi ya, ke Bromo dan sebagainya. Terdapat satu ketika itu kami sudah kehabisan ini guys, uang ringgit rupiah. Uang ringgit rupiah bila pergi di kawasan ATM bank untuk mengeluarkan duit itu, sudah tidak bisa menggunakan kartu kami itu ya, kad ATM itu tidak mengeluarkan uang sebab mungkin perbedaan chip dan sebagainya. Dan anak buah saya, teman saya menjadi bingung. Dan ketika itu Agus, yaitu driver kami, dia bilang, nah gunakan, kalau tidak ada duit rupiah, nah saya ada duit rupiah. Dan dia sendiri guys, mengapa ya, menawarkan diri, nah tak apa bang, tukarkan uang Malaysia itu buat saya. Nah, itu adalah saya rasa satu tindakan yang, yalah, dia kan orang Indonesia, duit Malaysia itu untuk apa guys? Nah, dia sanggup menukarkan duit Malaysia yang kami ada karena kami sudah kekurangan uang ya. Bagi saya, kalau saya masih ada duit, saya bawa dalam sekitar, kalau ditukar tuh dalam 2 juta ya. Masalah teman saya itu ketika itu masa ke Surabaya kehabisan uang karena dia ingat kalau 1 juta itu cukup, padahal dia belanja banyak guys, belanja banyak untuk membeli buah tangan untuk ibunya. Dan ternyata ketika itu tidak ada money changer, tidak ada agen penukaran uang. Kita punya agen dengan berbesar hati menerima uang Malaysia itu. Ialah uang Malaysia, dia guna apa dekat Indonesia kan? Dia sanggup menukarkan uang itu kepada anak buah saya ini ataupun kawan saya ini. Nah, itu adalah satu tindakan yang mungkin saya bernasib baik ya, menjumpa orang-orang yang baik. Karena apa guys, kalau kita ini, insyaAllah kalau kita bertujuan baik, insyaAllah ramai orang iman baik-baik akan mendekati kita. Oke guys, itu adalah pendapat saya. Mungkin tidak sama dengan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh orang-orang Malaysia ataupun daripada negara lain yang hadir ke Indonesia. Karena itu pun cumaan di Lombok dan juga di Surabaya. Dan insyaAllah nanti kalau ada rezeki, saya akan ke Indonesia kembali. InsyaAllah tanggal bulan 1 ya, Januari 2025, saya akan ke Sumatera, insyaAllah ke Gunung Kerinci dan di Jambi ya, Padang lah. Dan saya begitu teruja sekali dan berharap orang-orang daripada Sumatera, Jambi akan menerima kami dengan baik. Mungkin ada 20 ke 21 pendaki yang akan mendaki Gunung Kerinci. Oke guys, itu saja pengalaman saya tentang orang Indonesia. Dan pastikan anda tekan like, comment, dan subscribe channel ini sebab saya akan memberikan saya semangat dan terus berkarya dan juga terus mengunjungi Indonesia guys. Assalamualaikum, salam Jumat.